Good morning, everyone. Good morning, sir. How are you today? I'm good. How about you, sir? I'm fine too, thank you. Saya Putra Arif. Ini adalah saya ketika mengajar micro teaching di sekolah pariwisata, tapi internasional. Okay, before we start our lesson, let's us pray together. Amen. Thank you. I will check your attendance first, okay? Dimas. Bagas. You're getting sick, sir. Okay, sick. Okay, no problem. Now, student, have you ever met a tourist before? Have you ever helped a tourist who asked for direction or complained about something? Yeah. Okay, good. Today, we will learn how to handle tourist requests and complaints politely and professional. Okay. Imagine you work in hotel or tourism service. Tourists may ask for help or complain about facilities. Okay, so it is very important to respond politely, calmly, and professionally. Alright. After today's lesson, you are expected to identify expression of requests and complaints, respond to tourist requests politely, and handle tourist complaint professionally. Okay. Now, please pay attention to PowerPoint. I will explain about the PowerPoint. Okay. 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 The title is Handling Requests and Complaints. The next. Okay. Handling complaints and requests itu adalah kemampuan atau proses dalam memberikan tanggapan terhadap permintaan atau request dan keluhan, yaitu complaints dari pelanggan atau wisatawan secara sopan, profesional, dan solutif dengan menggunakan bahasa yang tepat. Okay. In the context of tourism service, handling complaints and requests aims to fulfill tourist needs, resolve problem or complaints effectively, maintain tourist satisfaction and trust, and improve service image and reputation. Dan secara sederhana, handling complaints and requests berarti cara melayani permintaan dan menangani keluhan wisatawan dengan sikap yang ramah, bahasa yang santun, dan solusi yang tepat. Next. Dan berikut adalah pentingnya pelayanan yang baik. Good service is very important to increase tourist satisfaction, build trust, and create positive experience. It also contributes to a better service reputation in the tourism industry. Dan pelayanan yang baik sangat penting untuk meningkatkan kepuasan wisatawan, membangun kepercayaan, dan menciptakan pengalaman yang positif. Hal ini juga berkontribusi pada reputasi layanan yang lebih baik di industri pariwisata. Berikutnya adalah ungkapan penanganan permintaan atau handling, memahami frasa penting untuk pelayanan. Di sini ada "May I help you?" Ungkapan ini menunjukkan kesediaan untuk membantu. Saat menggunakan frasa ini, pastikan intonasi ramah dan sopan agar wisatawan merasa diperhatikan dan dihargai. Berikutnya adalah "What can I do?" Frasa ini mengundang wisatawan untuk menyampaikan kebutuhan mereka dengan jelas. Pemberian respon yang cepat dan efektif akan meningkatkan rasa percaya diri wisatawan terhadap pelayanan yang diberikan. Berikutnya adalah "Certainly, sir" atau "madam." Ungkapan ini mencerminkan sikap sopan dan profesional, menggunakan sapaan yang tepat, menunjukkan penghargaan terhadap wisatawan, dan menciptakan suasana yang nyaman dalam interaksi. Berikutnya, ini ada contoh ketika sedang melayani wisatawan. Ada gambarnya di sini, bisa dilihat anak-anak. Sudah bisa jelas? Gas. Oke, lanjut ya.
Berikutnya adalah efficient handling of tourist request. Yaitu adalah ketika wisatawan meminta bantuan ungkapan, saya akan memeriksanya untuk Anda. Jadi, ini menunjukkan komitmen dalam memberikan solusi. Ini membantu menciptakan pengalaman positif dan membangun kepercayaan antara staf dan wisatawan. Berikutnya adalah ungkapan penanganan keluhan atau complaints, yaitu komplain terhadap yang diberikan kepada wisatawan atau yang diajukan oleh wisatawan. Berikut di sini adalah I'm sorry. I'm sorry for the inconvenience. Inconvenience. Oke, boleh dibaca ini, Mas? Yang mana? Yang Pak? ini, Pring. I'm sorry for the inconvenience. Oke. Jadi itu adalah ungkapan yang menunjukkan empati. Menggunakan frasa ini membantu menenangkan wisatawan yang merasa tidak puas dan menunjukkan perhatian terhadap masalah mereka. Berikutnya adalah we apologize. We apologize for the problem. Adalah ungkapan yang lebih formal dengan meminta maaf. Kita dengan menunjukkan tanggung jawab dan komitmen untuk memperbaiki situasi yang dihadapi wisatawan. Berikutnya adalah let me handle. Oke, let me handle this issue adalah ungkapan yang menunjukkan kesediaan untuk mengambil alih masalah. Ini memberikan kepercayaan kepada wisatawan bahwa mereka akan mendapatkan bantuan yang tepat dan efisien. Ini adalah contoh dari offering a sincere apologize. Ada gambarnya di sini. Ya, bisa dipahami murid-murid? Bisa. Oke, thank you. Di sini ada menangani keluhan pelanggan. Di sini juga ada contoh gambarnya, bisa dilihat. Sudah cukup jelas. Di hutan, Pak. Kenapa, Dimas? Rekordnya di hutan. Mungkin dia sedang jalan-jalan di hutan ya, Dimas, untuk mencari experience yang lebih wow lagi. Berikutnya adalah thank you for your patience. Dalam menghadapi keluhan atau ungkapan terima kasih atas kesabaran Anda, jadi menunjukkan penghargaan kepada wisatawan ini membantu menciptakan suasana yang tenang dan menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan masalah secara profesional. Berikutnya ada ciri kebahasaan, yaitu karakteristik in handling tourists. Di sini ada polite expression, yaitu penggunaan ungkapan sopan mencerminkan rasa hormat dan perhatian terhadap wisatawan yang sangat penting dalam menciptakan pengalaman positif selama perjalanan. Oke. Berikutnya adalah modal verbs, yaitu kata kerja modal seperti may, could, and would digunakan untuk menyampaikan kesopanan dan meminta izin kepada wisatawan dengan cara yang profesional dan ramah. Berikutnya simple present tense. Ini sudah banyak diketahui ya, yaitu penggunaan simple present tense membantu menyampaikan informasi secara jelas mengenai tindakan yang sedang dilakukan dalam memberikan pelayanan, menciptakan pemahaman yang lebih baik antara staf dan wisatawan. Di sini ada contoh gambarnya, bisa dilihat. Apakah sudah cukup jelas? Di dalam model as polite expression yang tadi ya. Oke. Selanjutnya adalah professional intonation and body language. Intonasi yang tepat dan bahasa tubuh yang profesional sangat berperan dalam menciptakan suasana yang nyaman dan meyakinkan bagi wisatawan, sehingga meningkatkan pengalaman mereka dalam berinteraksi dengan staff atau dengan staff tourism. Berikutnya adalah ada kesimpulan tentang penanganan wisatawan. Jadi, in handling tourist requests and complaint, it is important to understand effective expression and language feature. This help to increase satisfaction and maintain service reputation in the tourism industry. Jadi, sudah jelas atau kita sudah sampai pada akhir dari PowerPoint. Kita bisa mengulangnya di sini dia, Mas. Jadi student handling tourist requests and complaints means responding to tourists politely and professionally. Jadi ada ungkapan-ungkapan seperti untuk menangani handling request itu seperti may I help you, ada what can I do for you, ada certainly sir, madam, ada I will check it for you. Itu adalah contoh ungkapan untuk handling request.
Berikutnya adalah untuk handling complaints. Handling complaint itu adalah I'm sorry for the inconvenience, ada we apologize for the problem, ada let me handle this issue, ada thank you for the patience. Jadi itulah kata-kata yang bisa digunakan ya untuk menangani wisatawan. Oke, berikutnya kita akan praktis. Oke. Oke. Jadi now please answer this question oral. Oke. Jadi I will say if a tourist say Dimas jawab ya. Ya, saya jawab. Oke. The room is very dirty. The room is very dirty. What should you say? I would say I'm sorry for inconvenience. Yeah. I will take care of it. Okay, excellent Dimas. That is professional response. Thank you, sir. Student, what expression did you learn today? We learn handling requests and complaints, sir. Okay, very good. Thank you. Why is handling complaints important in tourism service? To keep satisfaction. Okay, excellent answer. Today, you have learned how to respond to tourist requests politely, handle complaints professionally, and for the next meeting, we will practice more dialogues and improve your speaking tourism. Thank you for your attention and see you next time, Dimas. Good job. In handling tourist requests and complaints, language is not the only important aspect. Attitude, intonation, and body language also play a significant role in providing quality service. As tourism service staff, we must always show a professional attitude. This includes being calm, friendly, and respectful even when tourists express dissatisfaction or complaint. Listening carefully without interrupting show that we respect the tourist concern. When a tourist makes a complaint, it is important to apologize sincerely. Expressions such as I'm sorry for the inconvenience or we apologize for the problem help reduce tension and build trust. After apologizing, we should after a solution and take responsibility. For example, by saying, let me handle these issues for you. Polite expression and modal verbs like may, could, and would are commonly used to make requests and response sounds more respectful. In addition, using proper intonation and professional body language, such as maintaining eye contact and standing politely, can create a positive impression. In conclusion, handling tourist requests and complaints effectively requires not only good language skill, but also professional behavior and positive communication. By applying these principles, tourism service can improve tourism satisfaction and maintain a good reputation in the tourism industry. Okay, student, what expression did you learn today? We learn about handling requests and complaints. Okay, very good. Why is handling complaints important in tourism service? Because Tadi udah ini. Kutip boleh satisfied. Kutip boleh satisfied. oh ya. Oh. Kebiasaan bahasa gaul.